Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derot dengan NIM 230413100056. Saya dari kelas 2351B, mata kuliah Komunikasi Interpersonal, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baik, kali ini saya akan membuat video analisis, yaitu tentang channel Raditya Dika, tentang supaya hidup nggak overthinking. Zaman Twitter kita sering mention lah, kadang ada acara anak Twitter juga, dan akhirnya kita ketemu lagi setelah gue meninggalkan Twitter segitu lama. Jadi ribut apa yang terakhir di Twitter? Ada ribut-ribut nggak? Standar lah, dari bola sampai apa aja ribut ya? Koruptor semua ada. Lo masih betah aja ya Twitteran ya? Gue masih betah karena gue doyan medium yang banyak teksnya. Oke. Gue blogger, gue penulis, jadi gue mungkin tertarik sama medsos yang teks. Gitu. Sama kayak gue juga awalnya dari blogger juga tuh, dari blogger, cuman emang lama-lama jadi ninggalin dunia nulis juga gue. Udah lama banget nggak nulis buku. Tapi ya Henry ini, kenapa kita undang ke sini? Karena salah satu buku tulisan dia, judulnya tuh Filosofi Teras. Itu ngomongin soal stoikisme. Nah, kalau ada yang ngikutin YouTube gue tuh sering ngobrol juga nih soal stoikisme ini, terakhir sama Ferry Irwandi juga. Setiap kali gue ngomong soal stoikisme, atau ada orang yang nge-capture obrolan gue, Bisa kita lihat di video pertama tadi bahwa seorang komunikator, yaitu Raditya Dika ini memiliki jiwa, memiliki kredibilitas yang kuat. Dia sering menggunakan pengalaman pribadinya untuk menjelaskan pesan-pesan yang ia ingin sampaikan. Hal ini juga menunjukkan slap di closer, yang membuat audiens itu merasa terhubung karena pengalaman yang disampaikannya itu relatable atau dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kredibilitas ini juga diperkuat dengan gaya berbicaranya yang santai namun tetap informatif. Jadi kita menarik. nggak overthinking malam-malam. Nggak overthinking malam-malam ya. Biasanya anak zaman sekarang kan nggak bisa tidur gara-gara semua dipikirin. Betul. Kan? Menatap senja ya senja aja. Senja ya, Nggak usah jadi puisi. Tapi kayaknya emang mungkin karena kecemasan yang begitu banyak terjadi di masyarakat ya, kayak apa aja dikhawatirin sekarang kan. Dan kita bisa ngasih lihat kekhawatiran kita di sosial media kan, kita bisa pamerin tuh kita lagi mikirin apa. Jadi mungkin orang butuh obat untuk itu juga gitu. Ya nggak sih, kayak makanya buku lo bisa 50 kali cetak, sama beberapa video gue soal stoikisme juga banyak yang nonton gitu. Jadi mungkin karena orang tuh butuh itu juga kali ya. Nah, dari penalar sampai ke anti cemas, itu tuh gimana nyambunginnya tuh? Kalau di buku lo kan judulnya Filosofi Teras, karena dulu sering ngobrolnya di teras kan, kalau nggak salah gitu ya? Betul, jadi kata stoa atau stoikisme itu sendiri. Raditya Dika juga menjelaskan apa itu overthinking dan mengapa hal ini terjadi. Dan kedua, ia memberikan solusi praktis seperti belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pendekatan yang menunjukkan bahwa Raditya Dika ini menggunakan prinsip teori reduksi ketidakpastian, yaitu membantu audiens memahami situasi yang membuat mereka cemas dengan memberikan informasi yang relevan. Tuh seneng gue ngelakuinnya gitu, ngerti gak sih mas gue? Ngerti. Kayak karena gue punya, ya tentu ini nggak semua orang punya juga ya. Kebetulan gue waktu itu umur 21 emang udah kepikiran gitu untuk gue sisihin terus gitu. Jadi sesuatu yang gue pikirin buruk dari berapa tahun yang lalu itu ya, berarti 17 tahun yang lalu, itu gue nikmatinnya tuh baru belakangan ini gitu loh. Iya. Dan buat gue sih itu salah satu hal yang menyelamatkan kewarasan gue ya. Kalau nggak kan gue pasti pusing banget nih harus bikin apa lagi apa segala macam gitu. Tapi kalau dari sisi lo ngeliat itu apakah cocok juga sama stoikisme? Karena gue tuh nggak tahu stoikisme di umur 21 gitu. Gue taunya ya udah gue gitu aja. Nah, baik teman-teman, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Raditya Dika ini adalah seorang komunikator yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal secara efektif dalam penyampaian pesan tentang overthinking. Nah, penggunaan slap di closer, gaya komunikasi yang suportif, dan elemen nonverbal yang kuat membantu pesan ini tersampaikan dengan baik kepada audiens. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya penting dalam interaksi langsung, tetapi juga di komunikasi digital. Terima kasih.